Shalom saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menghantarkan kita dalam berbagai kegiatan kita. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Demikian firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa Rasul Paulus memberitakan pekabaran Injil, masa itu masih terjadi yang namanya perhambaan, di mana seorang hamba tidak berhak atas dirinya sendiri, tetapi majikannya dapat memperjualbelikan hambanya, dan majikannya juga dengan bebas mempekerjakan hambanya tersebut. Namun melalui suratnya ini, Rasul Paulus memberitahukan bahwa mereka sebagai manusia yang diperhamba oleh dosa, manusia yang diperhamba oleh iblis, kini mereka telah dibayar dengan lunas. Mereka telah ditebus. Dengan apakah mereka dibayar dengan lunas? Bukan dengan uang, bukan dengan materi, tetapi mereka telah dibayar lunas dengan darah Yesus Kristus sendiri. Jadi darah Yesus Kristuslah yang telah membayar lunas manusia berdosa dari perhambaan dosa. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman ini Rasul Paulus mengingatkan bahwa apakah dia seorang majikan yang bebas atau apakah dia seorang hamba pada waktu itu di mana tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Rasul Paulus mengingatkan agar mereka menyadari kalau diri mereka sudah dibayar dengan lunas, dan supaya mereka tidak kembali lagi menjadi hamba manusia. Apa maksud Paulus mengatakan hal tersebut? Apakah ini tidak menjadikan adanya pemberontakan dari para hamba-hamba kepada majikannya? Rasul Paulus tidak bermaksud demikian. Tetapi Rasul Paulus mau mengatakan supaya kalau mereka pun sebagai hamba pada satu majikan, tetapi mereka harus menyadari bahwa mereka sudah dibayar dengan lunas, maka mereka harus lebih baik lagi dalam hal bekerja, mereka harus lebih baik lagi dalam bersikap. Tetapi apa yang mereka lakukan itu bukanlah lagi untuk manusia. Apa yang mereka lakukan itu bukan lagi untuk majikan mereka, tetapi untuk siapa? Mereka melakukan pekerjaan, mereka melakukan atau menunjukkan ketaatan adalah karena takut akan Kristus. Jadi apapun yang engkau lakukan, lakukanlah itu untuk Kristus, lakukanlah itu untuk Tuhan. Jadi coba saudara-saudara, kalau kita melakukan satu pekerjaan itu ditujukan untuk Tuhan, tentu kita tidak berani bermain-main. Tentu kita akan sungguh-sungguh melakukannya dengan baik. Jadi seperti itu jugalah para hamba pada waktu itu, agar mereka melakukan pekerjaan bukan karena takut kepada manusia, melainkan karena takut kepada Tuhan. Karena mereka bukan lagi hamba manusia, melainkan mereka adalah hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikian pun kepada kita semua yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dari keberdosaan kita. Maka firman ini juga mau mengingatkan kita semuanya, agar di dalam kita melakukan segala tugas pekerjaan kita, biarlah
kita menyadari kita sedang melakukannya untuk Tuhan, sehingga kita tidak berani untuk melakukan hal-hal yang menyalahgunakan wewenang, atau kita tidak berani untuk mengatakan hal-hal yang tidak jujur, karena semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman Tuhan dapat menerangi hati dan pikiran kami, sehingga apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, sungguh-sungguh itu adalah karena rasa hormat dan rasa takut kami kepada Tuhan saja, bukan kepada manusia. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua.